Pencapaian yang luar biasa pemirsa setelah Timnas Garuda ataupun Timnas Indonesia ini sudah berhasil mengalahkan Korea Selatan melalui laga yang dramatis. Namun di balik euforia kita tentunya kita juga harus waspada, kita harus bersiap tidak hanya terlarut dalam euforia tapi juga harus bersiap untuk menghadapi laga selanjutnya. Karena nanti Indonesia akan menjamu ataupun menghadapi tim dari Uzbekistan pada Piala Asia U23. Akankah sejarah ini kembali tercetak pemirsa? Kita akan mendiskusikannya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio Bung Akmal. Selamat malam Bung. Selamat malam Mbak Gita. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Dan juga nanti bergabung ataupun mungkin sudah bergabung ya bersama kita secara virtual ada Coach Aji Santoso dan juga nanti akan bergabung juga Mas Hamka. Ini merupakan mantan dari pemain timnas ya, yang Betul. juga tentunya pasti punya banyak cerita bagaimana mungkin pada saat mengalami atau menghadapi Uzbekistan. Tapi saya mungkin ke Bung Akmal terlebih dahulu. Iya. Bung Akmal, ini kan persiapan pasti sudah dilakukan tentunya Betul. oleh skuad Garuda. Kita mungkin sudah banyak bahas peta kekuatan dari skuad Garuda sendiri. Tapi dari Uzbekistan, ini kan sebenarnya Indonesia dan juga Uzbekistan sudah pernah bertemu pada laga sebelumnya. Betul. Ya. Kalau tidak salah Asian Games. Yeah. Asian Games sudah pernah bertemu. Kalau dari pandangan Bung Akmal, apakah Uzbekistan pada saat dulu dan sekarang perjalanannya seperti apa? Ya, kalau kita lihat saat ini semifinal, di antara 4 semifinalis semuanya mantan juara. Oke. Irak juara 2013, kemudian Jepang juara 2016, dan Uzbekistan juara 2018. Hanya Indonesia yang debutan yang masuk 4 besar ini. Artinya ini prestasi. Sejarah pertama kalinya ya? Sejarah pertama kalinya. Artinya ini prestasi yang luar biasa. Nah, kalau konteksnya Uzbekistan saat ini tim yang juga difavoritkan untuk menjadi salah satu juara. Kenapa? Karena dalam 3 Piala Asia terakhir mereka selalu masuk 4 besar. 2018 mereka juara dengan mengalahkan lawannya di final. Kemudian pada 2020 mereka tampil sebagai peringkat 4 kalah dari Australia, dan tahun 2022 kemarin mereka kalah di final dari Arab Saudi yang di kali ini ditebus dengan kemenangan 2-0 melawan Arab Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara hasil pertandingan di 4 pertandingan yang sudah dilakukan oleh Uzbekistan, ini kan hasilnya luar biasa. Mereka tim yang paling produktif di Piala Asia saat ini dengan mencetak 12 gol dan didistribusikan ke 10 pemain. Hanya ada 2 pemain yang mampu mencetak 2 gol, yakni Alicer Adilov dan juga Husain yang kemudian mencetak Norcaev yang mencetak 2 gol. Selebihnya didistribusikan di tim yang sama. Dan Uzbekistan ini belum kebobolan. Artinya mereka tim dengan penyerangan yang produktif, kemudian pertahanan yang tangguh. Ini yang kemudian harus diantisipasi oleh Indonesia. Kalau sebelumnya kita melawan Qatar, gaya khas Timur Tengah atau Asia Barat. Jordania, gaya khas Timur Tengah Asia Barat. Kemudian kita bertemu dengan Australia, gaya Oceania. Kemudian kita ketemu dengan Korea Selatan dengan Asia Timur. Ya, khas Asia Timur. Sekarang kita ketemu Uzbekistan yang gaya mainnya khas Eropa karena mereka dekat dengan Eropa. Iya, gaya khas Eropa, di mana pelatihnya Timur Kavadze ini udah dari 2020 sudah menangani Uzbekistan. Dan kalau kita lihat mereka juga adalah mayoritas pemainnya merupakan jebolan tim U20 yang belum lama atau 2023 mereka juara Piala Asia U20. Artinya persiapan mereka atau materi pemain mereka cukup menjanjikan. Mereka diperkuat 4 pemain yang main di luar negeri. Ada Abdul Qadir yang main di Lens, kemudian juga ada Faizullaev yang main di CSKA Moskow, kemudian ada Umar Ali yang bermain di Rubin Kazan, dan satu lagi Kajimat yang main di Al Wahda Uni Emirat Arab. Oke, sambil kita tadi sudah dijelaskan oleh Bung Akmal, kita juga akan tunjukkan kepada pemirsa grafis bagaimana kemudian susunan atau prediksi susunan pemain dari Uzbekistan, timnas Uzbekistan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bung Akmal ya. Kalau tadi dilihat ada beberapa susunan pemain ini seperti yang disebutkan oleh Bu Akmal tadi ya Bung? Iya, ini komposisi terbaik yang dimiliki Uzbekistan, dan mereka telah membuktikannya di penyisian grup. Mereka kalahkan Malaysia 2-0, mereka kalahkan Uni Emirat Arab dengan 5-0, kemudian mereka kalahkan Vietnam dengan 3-0, dan mereka kalahkan juara bertahan Arab Saudi dengan skor 2-0.
Artinya mereka ini dalam posisi yang grafiknya juga meningkat dan artinya akan sangat menarik. Kenapa? Karena Indonesia juga grafik permainannya sedang meningkat dan dalam performa terbaik walaupun statusnya underdog. Tapi saya sejak awal mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tim kuda hitam yang bisa bikin kejutan. Terbukti sekarang bikin kejutan sampai semifinal dan selangkah lagi kita akan menatap Olimpiade Paris 2024. Sambil kita juga sajikan kepada pemirsa, ini dia ya, prediksi formasi dari Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 pada saat nanti, ini masih prediksi, Bung? Betul, betul. Pada saat kontra nanti melawan Uzbekistan. Ya, kita kehilangan Rafael Struijk yang main tampil luar biasa kemarin dengan mencetak brace 2 gol, tapi karena akumulasi kartu kuning, kehilangan Rafael Struijk ini problem tersendiri karena Ramadan Sananta bukan tipikal striker yang mampu membuka ruang dan kuat dalam pegang bola. Sananta baru main 33 menit di di Piala Asia saat ini dan kemarin waktu pertama lawan Qatar bahkan dapat kartu merah. Sementara Hoki Caraka baru main 19 menit. Kita hanya punya 2 striker itu dan kemungkinan memang yang akan diturunkan adalah Ramadan Sananta. Prediksinya kemungkinan yang akan diturunkan Ramadan Sananta ya? Betul, dan kalau komposisi yang lain ya don't change the winning team lah. Tidak akan ada perubahan. Yang paling menarik adalah Hernando Ari ya, yang diharapkan bisa tampil seperti lawan Korea Selatan yang mampu mengamankan gawangnya, karena selama ini dalam 1 tahun terakhir Hernando Ari ini sudah 14 kali membela tim nasional atau mengawal gawang tim nasional Indonesia dan 11 diantaranya meraih kemenangan, dan kita berharap di kali ini melawan Uzbekistan juga meraih kemenangan. Ada 3 kekalahan yang diterima ya, melawan Malaysia, kemudian juga melawan Vietnam di final Piala AFF U23 dan terakhir melawan Qatar. Hanya itu yang membuat Hernando Ari kalah, selebihnya selalu meraih kemenangan, dan ini pasti modal yang cukup bagus, termasuk Marcelino Ferdinand yang sedang on fire juga gitu kan dengan 2 golnya, kemudian juga Komang Teguh dengan 2 gol. Ini bersaing juga akan jadi top scorer bisa jadi gitu, karena di atasnya hanya 3 gol Ali Jassim dari Irak, kemudian yang tadi 2 pemain Uzbekistan Aldilov dan juga Norcaev yang 2 gol masing-masing. Nah, semifinal ini akan membuktikan siapa yang kemudian bisa menambah koleksi golnya sehingga menjadi top scorer. Tapi buat Indonesia ini adalah momentum kebangkitan sepak bola kita. Oke, ditahan terlebih dahulu Bung Akmal. Ini kita juga sudah langsung bergabung dengan Coach Aji Santoso dan juga ada Bung Hamka. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bung Akmal. Selamat malam, Mas Aji. Oke. Selamat malam, Coach Aji. Baik, saya ke Coach Aji terlebih dahulu. Selamat malam, Hamka. Coach, tadi Bung Akmal ini sudah menjelaskan ya bagaimana peta kekuatan dari Uzbekistan maupun dari Indonesia. Histori dari Uzbekistan ini kan luar biasa ya, apalagi kalau tadi Bung Akmal mengatakan dalam performa di Piala Asia ini luar biasa, ini bahkan tidak pernah kebobolan, betul ya Bung Akmal ya. Jadi Coach melihatnya bagaimana ini menjadi ancamankah bagi skuad kita? Iya, pertandingan besok ini jelas sangat menarik ya. Kita tahu Uzbekistan sendiri juga tim yang bagus, di mana dalam pertandingan selama ini belum pernah kebobolan dan juga golnya juga cukup banyak. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita melawan Korea juga waktu itu sebelum melawan Indonesia juga clean sheet juga ya. Dengan gol juga cukup banyak. Ya, clean sheet juga, tetapi dengan penampilan pemain-pemain kita yang sangat luar biasa akhirnya bisa membobol gawang Korea 2 kali dan kita selalu leading dulu. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Bung Akmal, tapi Indonesia sekarang juga dalam kondisi yang sangat bagus dengan memiliki mentalitas yang sangat tinggi. Ini yang memang menjadi modal buat kita. Saya masih ingat ketika Leicester City pernah menjadi juara, tahunnya sedikit lupa ya, tetapi yang jelas ketika mereka itu sebenarnya diuni dengan materi pemain yang tidak seperti pemain-pemain bintang, bukan pemain bintang, tetapi ketika pertandingan beberapa kali mengalami kemenangan, terus akhirnya dia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, akhirnya tim besar pun nggak ada yang menang sama dia, sama mereka ya. Jadi menurut saya ilustrasinya seperti itu. Sekarang ini Indonesia
juga memiliki kepercayaan diri yang bagus, ditunjang dengan performance setiap lini yang cukup bagus, dan tentunya didukung dengan taktikal yang bagus. Jadi menurut saya memang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Uzbekistan, tetapi di dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi menurut saya meskipun sampai saat pertandingan nanti malam itu sebelumnya clean sheet, bisa aja Indonesia bisa membobol gawang Uzbekistan. Seperti itu, Mbak. Amin, Coach. Itu harapan kita bersama. Nanti usai jeda kita juga akan tanyakan bagaimana tanggapan dari Bung Hamka, khususnya juga strategi yang nanti akan dilakukan. Apakah Sintayong atau Coach Sintayong ini nanti akan menerapkan strategi yang sama, strategi menyerang begitu ya, atau counter attack, atau bagaimana nanti? Kita akan bahas juga bersama dengan sejumlah narasumber. Usai jeda, pemirsa, kami kembali saat lagi. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana peta kekuatan dari Uzbekistan dan juga timnas Indonesia, sekarang saya ingin ke Bung Hamka. Bung Hamka, ini kan sebenarnya kalau dari sisi persiapan Indonesia cukup lebih diunggulkan lah dibanding Uzbekistan ya. Waktu persiapannya sedikit lebih banyak ya pada saat karena lolos lebih dulu. Apakah ini sejauh ini membacanya bagaimana persiapan dari timnas Indonesia, Bung? Silakan. Ya. Kalau saya sudah semua ya, saat ini dipaparkan tadi sama Bang sudah. Saya hanya ingin menambahkan kemana ada poin mental para pemain kita sudah tidak takut bertanding lebih dulu dengan negara-negara yang mempunyai sepak bola lebih maju dari kita. Nah, jadi saya rasa saya hanya berbicara menambahkan sedikit bahwa mental pemain yang ada sekarang ini sudah merasa bahwa semua sama, semua negara bisa dikalahkan, dan akhirnya terbukti terakhir kali kemarin kita mengalahkan Korea yang sepak bolanya bisa kita tahu lebih maju dari kita. Nah, untuk semifinal nanti ini saya rasa pemain-pemain Indonesia 23 ini sudah mencapai target yang dipaparkan di awal oleh Coach Sintayong bahwa dia menargetkan kita bisa sampai semifinal dan akhirnya tercapai. Dan saya rasa untuk pertandingan melawan Uzbekistan ini ya teman-teman para pemain saya rasa hati tulus. Jadi Uzbekistan harus berhati-hati ketika bertemu dengan tim yang nanti tulus, dan itu akan jadi bumerang buat Uzbekistan sendiri. Dan di mana kita bisa tahu seperti apa yang dikatakan Saji tadi, progres dan juga proses sepak bola yang dibangun oleh Sintayong ini sudah sangat berkembang, kan sangat maju, di mana kita bisa lihat para pemain berani memegang bola, berani bermain dari kaki ke kaki, tidak ada lagi yang namanya itu dari kiper langsung striker. Jadi saya rasa peluang kita masih ada untuk melaju ke final nanti. Oke, peluang besar karena mentalitasnya ya, luar biasa ya. Apalagi pertanyaan Mbak tadi bahwa persiapan kita lebih dulu bertanding. Nah, saya rasa ini salah satu untuk menjaga recovery ya. Jadi saya rasa mungkin kita akan lebih siap. Jadi untuk saya pribadi saya rasa kita bisa melaju ke partai final. Amin, amin. Optimis tentunya ya, Bung ya. Ini selain selain tentunya para pemain yang secara mentalitas ini sudah sangat membara tentunya untuk mempersiapkan laga yang sangat menentukan esok. Kita juga akan lihat bagaimana persiapan dan juga euforia langsung di Qatar, karena sudah akan bergabung bersama kami. Sudah ada Mas Ali Murtado atau Pak Ali Murtado yang berada di Qatar. Ini adalah supporter dari Indonesia yang berada di sana, yang tentunya sudah menyaksikan beberapa laga sejauh ini. Selamat malam waktu Jakarta, Bung Ali Murtado. Malam, Gita. Apa kabar? Kabar baik, Bung. Ini bagaimana kemudian sejauh ini dari sana memantau, apalagi persiapan menjelang laga yang bikin deg-degan pastinya? Iya, sebenarnya dari laga pertama antusiasme itu sudah sangat tinggi ya. Cuman yang membedakan untuk laga semifinal besok adalah banyaknya diaspora Indonesia di luar Qatar. Mereka yang berasal dari United Arab Emirates, kemudian ada yang dari Saudi Arabia, ada yang dari Kuwait. Itu juga sedang berbondong-bondong untuk datang ke Qatar menyaksikan laga ini. Jadi ini euforianya bukan hanya untuk WNI di Qatar, tapi praktis WNI di Timur Tengah juga, diaspora kita di Timur Tengah.
Sudah berapa banyak Gitu. ini? Apakah sudah ada komunikasi dari semua WNI yang berkumpul ini, Bung, sejauh ini? Bagaimana? Bisa Bagaimana, diulang? ya, bagaimana komunikasi kemudian dengan sesama supporter untuk persiapan nonton besok? Apakah ada nobar ini, jangan-jangan? Oh ya, kalau sejauh ini sih kalau di kita di Qatar kita masih fokus untuk mobilisasi supporter ke stadion langsung ya. Jadi kita akan penuhi stadion dengan supporter kita. Kemudian kalau koordinasi dengan supporter lain, sebenarnya ini kan bukan kali pertama saja ya Qatar Indonesia bermain di Qatar. Pada saat Piala Asia Senior juga Indonesia ada di sana, bahkan masuk ke 16 besar begitu ya. Jadi kita sudah memiliki grup WhatsApp yang anggotanya ribuan, kemudian juga kita sudah membentuk korwil di masing-masing wilayah di Qatar. Jadi komunikasi kami sangat-sangat berlangsung baik saat ini. Dan insya Allah besok kita akan siapkan juga kejutan-kejutan karena gimana, Agita? Iya, silakan dilanjut, Bung. Silakan dilanjut. Ya, karena bagi kami WNI di Qatar, momen Piala Asia ini bukan hanya soal perayaan kehadiran timnas di sini dan apalagi sampai masuk babak semifinal ya. Tapi juga ini adalah momen untuk mempromosikan Indonesia sekaligus. Jadi saat ini media-media di Qatar itu tertuju terutama ke Indonesia ya, karena seperti tadi Bung Akmal bilang dari 4 tim yang maju semifinal itu satu-satunya yang debutan adalah Indonesia. Jadi media Qatar benar-benar menyorot Indonesia dan kita manfaatkan betul itu untuk mempromosikan Indonesia. Wah, luar biasa. Sejauh ini, Bung, sudah ada mungkin data kah akan ada berapa ribu supporter kira-kira dari orang Indonesia atau WNI yang akan menonton di sana nanti? Ya, Gita, kalau misalkan kita lihat kan kapasitas stadium Abdullah bin Khalifa ya, ABK, atau di sini sering diplesetkan jadi Gelora bin Khalifa GBK karena saking penuhnya dengan Sama-sama supporter GBK Indonesia gitu ya. Itu kan kapasitasnya sekitar 10.000 ya, dan sampai saat ini atau bahkan sejak kemarin itu tiket itu sudah sold out. Jadi dan kami memperkirakan supporter Uzbekistan tidak akan terlalu banyak. Jadi mungkin sekitar 9.000 sampai 10.000 itu akan dipenuhi oleh supporter kita. Dan seperti yang sering juga disampaikan bahwa dari kelompok supporter Garuda Qatar juga sudah melakukan blocking tiket. Tentu tidak seluruhnya, hanya beberapa saja untuk mengamankan supporter yang militan lah begitu untuk memudahkan mereka memberikan dukungan. Blocking tiket sendiri kita lakukan, saya pikir sekitar 3.000-an lah ya tiket kita blok seatnya gitu ya, dan sisanya sekitar 7.000-an itu kita dirilis oleh panitia melalui aplikasi khusus namanya Haya application. Dan sejauh ini baik yang Haya application maupun yang blocking tiket tadi itu sudah habis semuanya. Wah, luar biasa, ini persiapannya ini sudah matang sekali ternyata dari supporter di sana ya. Sudah ribuan, sudah dikoordinir dan juga manajemennya luar biasa. Kita tentunya akan menantikan bersama-sama, tapi terima kasih sekali lagi Bung Ali Murtado sudah berbagi antusiasme para supporter yang di sana. Salam tentunya untuk seluruh WNI yang di sana. Mudah-mudahan pertandingan berlangsung aman, lancar, dan tentunya Indonesia bisa meraih kemenangan. Terima kasih sekali lagi, Bung. Terima kasih Agita. Oke. Terima kasih. Ini luar biasa ya, Bung Akmal. Sekarang saya ingin ke Bung Akmal langsung. Tadi kalau Bung Ali Murtado sudah bercerita bagaimana antusiasme, bahkan tadi ditambahkan oleh Bung Hamka sendiri, mentalitas dari skuad kita ini sudah sangat-sangat terbentuk karena sudah melawan tim superior, sudah beberapa tim ya dalam laga terakhir. Ini menjadi kekuatan kita kah atau justru jadi terbawa euforia ini yang harus diwaspadai lah dalam tanda kutip tentunya? Ya, kalau saya mengistilahkan perjalanan kita ini seperti drama Korea ya. Queen of Tears lah, Wonderful World gitu kan. Yang digemari orang Indonesia. Siapa yang menyangka kita bisa sampai lolos ke babak semifinal, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya keyakinan yang sangat kuat dengan materi pemain yang ada saat ini bahwa tim kita bisa memberikan kejutan lagi di semifinal untuk bisa lolos ke final. Kalau orang mengistilahkan 2006 misalnya Piala Eropa Yunani, siapa yang kenal Yunani? Mereka di bawah kepungan Jerman, Italia, Spanyol, Inggris, dan juga tuan rumah Portugal. Tapi mereka akhirnya bisa jadi juara sebagai tim kejutan. Apalagi sekarang misalnya pujian-pujian dan juga sanjungan dari seluruh media tadi disampaikan juga gitu kan. Sampai media Prancis, Lucarne Opos mengatakan bahwa Indonesia menjuluki Indonesia sebagai tim pengacau. Mengacaukan prediksi
Piala Asia kali ini gitu Luar kan. biasa. Kemudian bahkan koran Korea Kosun itu menyebut Sintayong sebagai rubah yang menghancurkan negaranya sendiri gitu kan. Footballist media Korea juga menyebutkan Sintayong dengan julukan God Taeyong gitu kan, Dewa Taeyong gitu. Nah, ini yang menarik di mana pemain-pemain kita sekarang mendapatkan pujian yang kita berharap pujian ini tidak meninabobokan. Para pemain melupakan semua pujian, tatap partai melawan Uzbekistan, karena menurut saya ada satu hal yang menguntungkan buat kita kali ini, walaupun Rafael Struijk tidak main misalnya, karena stadion tadi GBK Gelora bin Khalifa Abdullah bin Khalifa ini sangat memberikan berkah buat Indonesia, karena setiap Indonesia main di sini kita selalu menang. Yang pertama di Piala Asia Senior kita kalahkan Vietnam. Waktu melawan Qatar kita main di Jassin bin Hamad, kita kalah 0-2. Tapi di 3 pertandingan terakhir kita melawan Australia di Abdullah bin Khalifa, kemudian Jordania, Korea Selatan di tempat yang sama, dan Uzbekistan akan kita hadapi di tempat yang sama. Bukan mustahil berkah dari stadion Abdullah bin Khalifa ini bisa memberikan kekuatan moral buat para pemain, apalagi tadi dikatakan hampir 10.000 masyarakat Indonesia akan menonton di sana. Belum lagi yang di Indonesia kan, dengan doa-doa pencakar langitnya yang luar biasa gitu kan. Dan kita berharap momentum ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola kita. Yang penting adalah STY gitu. Semua terus yakin bahwa kita bisa berprestasi. Amin. Nanti kita akan bahas juga ya tentunya selain euforia dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, nanti kita akan bahas strategi langsung yang akan mungkin dilakukan oleh Coach Sintayong, dan nanti kita juga akan melihat lagi bagaimana dukungan dari supporter. Kalau tadi pria, sekarang supporter wanita yang berada di Qatar nanti juga akan memberikan cerita-ceritanya kepada kita. Usai jeda pemirsa, kami kembali. Ya, kalau sekarang bicara mengenai strategi, saya langsung ke Coach Aji. Coach, ini kan melihat performa kita sebelumnya, kalau pada saat nanti menghadapi Uzbekistan, strategi apa yang sebenarnya paling tepat, Coach? Apakah strategi menyerang seperti yang dilakukan Sintayong selama ini masih efektif menurut Coach, seperti apa? Iya, kalau saya lihat ini nanti menurut saya pertandingan akan berjalan ramai ya. Jadi menurut saya Coach Sintayong akan tetap mempermainkan sepak bola menyerang, karena apa? Salah satu filosofi dari Coach Sintayong memang sepak bola menyerang, terbukti di pertandingan babak grup stage sampai kemarin melawan Korea itu Coach Sintayong melakukan sepak bola yang bagus ya. Taktikal menyerangnya bagus, terus juga kompak defense-nya juga sangat bagus, jarak antar pemain cukup rapat, jarak antar lini sangat dekat, sehingga tidak ada space yang bisa dieksploitasi oleh lawan. Jadi menurut saya pertandingan semifinal nanti, kalau kita bermain lebih defensif, lebih banyak bertahan, tidak berani keluar menyerang, justru itu pasti akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi menurut saya tetap bermain dengan selama ini dengan gayanya Coach Sintayong, ya menyerang tentunya dengan tidak melupakan pertahanan. Kemarin kita ketolongan gol yang kedua dari Korea karena kita konsentrasi fokus ke menyerang, tapi sedikit terlena untuk mengantisipasi dari counter attack lawan. Jadi menurut saya pertandingan melawan Uzbekistan nanti tetap harus menyerang. Kalau nggak menyerang justru kita akan dibombardir oleh lawan gitu. Kalau kita berani menyerang, tentunya tim lawan juga akan berpikir. Biasanya itu kalau tim ketemu dengan tim yang bagus, justru jangan dikasih space, justru jangan dikasih jarak, justru jangan dikasih waktu mereka bisa memainkan bola, justru harus kita pressing karena untuk mempersulit lawan. Kalau ada jarak terus membiarkan pemain bergerak dengan bebas, itu akan menyulitkan kita. Jadi menurut saya sangat yakin Coach Sintayong tetap menyerang meskipun harus tetap waspada dengan pertahanan. Seperti itu, Mbak. Coach, ini kan strategi counter attack tentunya diyakini begitu ya menjadi strategi unggulan. Tapi kondisi seperti lini depan kita, Rafael Struijk ini absen. Itu bagaimana Coach nanti kira-kira menghadapinya? Ya, counter attack memang merupakan salah satu senjata dari sebuah tim ya. Meskipun kita tahu striker andalan kita tidak bisa main, tetapi kan kita masih punya penyerang sayap kiri, sayap kanan, di mana Marcelino sama Witan cukup bagus. Terus juga didukung dengan gelandang yang sangat energik, Nathan dan Hafner. Itu justru nanti akan menyulitkan lawan gitu. Jadi menurut saya
dengan tidak hadirnya striker andalan kita, saya sangat yakin Coach Sintayong sudah tahu siapa yang akan dipasang. Kemungkinan kalau melihat jam terbang Ramadan Sananta, tetapi mungkin bisa aja Coach Sintayong bagian dari taktik strategi memasang striker lain dulu baru memasukkan Ramadan. Tetapi kalau melihat pengalaman jam terbang, saya yakin kalau kondisinya bagus, kemungkinan besar Ramadan Sananta yang akan dimainkan, karena Ramadan Sananta juga pemain yang memiliki kecepatan, juga memiliki akurasi finishing yang cukup bagus, seperti itu. Oke, berarti ini sesuai dengan yang analisa juga dari Bung Akmal ya. Tapi saya sekarang tanya kalau gitu ke Bung Hamka. Bung Hamka, kalau dari sisi lini depan, oke lah tadi Rafael Struijk ini absen. Kalau evaluasi mungkin dilihat dari lini lain seperti apa, Bung Hamka? Apalagi di bawah asuhan Sintayong ini. Kalau saya melihat dari posisi saya juga sebagai pemain bertahan, di situ kita bisa lihat Rizky Ridho, kadang Komang yang dipasang, dan juga sekarang sudah ada siapa lagi? Ada Arhan di kiri, di kanan kadang ada Fatur, dan juga dibantu oleh gelandang bertahan. Jadi saya rasa chemistry di lini pertahanan juga Indonesia sudah sangat kuat ya, di mana tidak gampang negara-negara yang melawan Indonesia di Piala Asia ini bisa semudah itu membuat peluang bahkan mencetak gol. Jadi memang saya melihat di beberapa pertandingan sempat saya nobar juga, saya sangat senang, sangat bangga dengan cara bertahan para pemain Indonesia yang ada di Piala Asia ini, ditambah dengan gelandang bertahan pekerja keras dan juga yang berani megang bola seperti Nathan dan Hapner. Jadi saya rasa yakin bahwa kita akan lolos final. Oke, Bung Akmal gimana? Ada catatan tambahan? Ya, kalau kompleks defense kita seperti melawan Australia, kemudian ketika melawan Jordania, kita bisa pertahankan gaya bermain seperti itu. Bertahan dengan compact defense, saya pikir akan menyulitkan dari Uzbekistan. Maka kita juga harus antisipasi lini keduanya Uzbekistan, utamanya adalah tendangan-tendangan dari lini tengah yang juga bisa membahayakan. Yang dibilang gaya Eropa tadi lah. Iya, gitu ya. membahayakan pertahanan kita. Tapi yang perlu kita ingat juga, kita juga harus antisipasi wasit VAR-nya gitu kan. Karena wasit VAR-nya besok yang akan memimpin pertandingan ini adalah Sivikon Pudom yang waktu kita banyak dirugikan ketika kita bermain melawan Qatar. Ya. Nah, sekarang kan eranya VAR di mana wasit tengah tidak lebih banyak menentukan, justru yang menentukan adalah wasit yang di dalam ruangan gitu. Dan itu sudah terjadi. Oke, kita dapat keuntungan VAR ketika kita melawan Korea Selatan, tapi kita dirugikan VAR ketika kita melawan Qatar. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh pemain, utamanya ketika kita bertahan ya. Karena itu sangat berbahaya sekali area kotak penalti, karena VAR hanya bisa digunakan dalam 4 hal. Yang pertama adalah menentukan penalti tidak penalti, gol tidak gol, kemudian offset tidak offset, termasuk menentukan apakah pelanggaran ini layak diberikan kartu kuning atau kartu merah. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus diantisipasi oleh tim kita, di samping tentunya yang harus menjadi perhatian buat para pemain nanti ketika melawan Uzbekistan adalah seperti yang dikatakan Coach Aji, jangan terlalu ada jarak. Kalau bisa kita pressing terus pemain Uzbekistan, maka saya yakin Uzbekistan tidak sulit untuk mengembangkan permainan. Tapi kalau kemudian ada jarak, misalnya double pivot kita agak turun ke belakang seperti ketika melawan Qatar, ini akan memperluas daya jelajah pemain-pemain Uzbekistan. Tapi sekali lagi saya katakan ya, stay lah, semua terus yakin kita bisa. Oke, sekarang kita kembali akan memantau langsung situasi di Qatar kali ini. Kalau tadi supporter dari pria, sekarang sudah bergabung Mbak Sendra Listani. Ini juga WNI yang berada di Qatar yang katanya tidak pernah melewatkan pertandingan Indonesia pada saat di Qatar ya, berlaga di Qatar. Mbak Sendra, selamat malam waktu Jakarta. Selamat malam dan selamat sore waktu Qatar, Mbak Gita. Oke, kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Ali Murtado, ini Mbak Sendra apakah termasuk yang nanti sekitar 10.000 orang yang berada di stadion nanti untuk menyaksikan langsung, Mbak? Insya Allah tentu saja, Mbak, karena di sini itu
Alhamdulillah semua diaspora Indonesia dari segala kalangan, segala umur, dari pihak KBRI gitu ya, semuanya itu alhamdulillah solid, kompak, dan kita tuh selalu gitu berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport timnas kita. Dan semua itu dari masing-masing masyarakat itu semua itu antusiasmenya sangat tinggi. Seperti kayak saya bersama teman-teman gitu, kalau misalkan sudah ada jadwal berikutnya gitu ya, pasti kan kita pantau gitu. Nah itu kita pasti udah akan mempersiapkan mempersiapkan segalanya, gimana caranya supaya kita juga pokoknya ada di sana untuk mensupport timnas kita. Ya. Begitu juga dari mulai timnas datang di airport, kita Pak Ali ya terutama ya memimpin untuk bagaimana menyambut, dan tentunya di lapangan juga itu benar-benar gimana ya, situasinya juga haru dan sangat-sangat tidak bisa dikatakan, pokoknya kita bahagia bisa berada di sini mensupport timnas Indonesia. Iya, kita sambil menyaksikan juga ini Mbak Sendra ini ditampilkan di layar kaca, tentunya bagaimana langsung ya pada saat Mbak Sendra menampilkan, kemudian memvideokan, mendokumentasikan, terasa sekali suasana yang begitu luar biasa dari seluruh supporter Indonesia, bahkan mengibarkan bendera merah putih di sana. Ini apakah akan ada euforia yang sedemikian rupa sampai ada atribut-atributnya juga nanti akan dikerahkan juga, Mbak? Ya, tentu baik Mbak. Jadi seperti yang kita lihat ya, itu adalah tim dari yang kita sebut adalah Garuda Qatar, Ultra Qatar gitu ya. Jadi ini juga adalah tim yang memang selalu siap, selalu sigap di front terdepan lah ya istilahnya, kalau untuk setiap match yang akan bertanding di Qatar. Jadi sudah pasti mereka sudah mempersiapkan untuk next match gitu. Jadi kita semua juga jadi terbawa dan jadi bersatu untuk mensupport timnas kita gitu. Seperti tadi kan kita lihat sudah ada drum dan lain-lain gitu ya. Itu memang mereka sudah mempersiapkan gitu sebelumnya, karena memang di Qatar juga kalau untuk membawa atribut tersebut itu kan harus ada izinnya. Jadi memang semua itu dipersiapkan dengan baik. Oke. Mungkin kalau bisa membawa toa mungkin yang lebih besar, andaikan boleh. Oke, terima kasih Mbak Sendra. Ini tentunya sangat terasa kehangatan dari supporter Indonesia yang berada di sana. Mungkin terakhir, kira-kira prediksi skor berapa ini kalau dari Mbak Sendra? 3-1. 3-1. Wah, luar biasa. Oke. 3-1. Siap. Terima kasih Mbak Sendra. Ini sekarang sih mungkin ke narasumber yang lain. Mungkin ke Coach Aji terlebih dahulu. Prediksi skor langsung Coach Aji, kira-kira berapa? Ya, ini pertandingan yang sangat ketat menurut saya ya. Tapi cukup sulit untuk diprediksi karena sepak bola itu sangat sulit diprediksi. Tetapi bagi kami, bagi kita semua warga negara Indonesia adalah bagaimana tim kita bisa menang dan bisa final, dan berarti kita memiliki otomatis satu tiket ke Olimpiade 2024. Skornya berapa Jadi ini Coach? cukup sulit memprediksi. Ya kalaupun menang mungkin menang tipis, kalaupun ya saya berharap tidak kalah karena pertandingan semifinal ini kualitasnya bisa dikatakan sudah berimbang gitu. Mudah-mudahan lah menang 1-0 atau 2-1 gitu. Oke. Sekarang ke Bung Hamka, berapa Bung? Ya. Kalau saya sih, kalau semifinal seperti ini sama ya dengan tadi ya. Kalau tidak menang tipis atau mungkin sampai adu penalti. Oke. Jadi saya rasa mungkin menangnya ada di adu penalti. Karena ini partai semifinal laga dramatis lagi jangan-jangan. Sebuah tim bisa mencetak gol di waktu normal karena sangat berhati-hati. Saya yakin sangat berhati-hati karena ini adalah semifinal. Jadi saya rasa prediksi saya sampai adu penalti. 3-1, 1-0, ada adu penalti juga. Bung Akmal bagaimana? Ya harapan pertama saya adalah kita lolos Olimpiade karena
Terakhir kita main di Olimpiade Melbourne 1956, 58 tahun yang lalu gitu kan, sudah cukup lama. Terakhir juga kita punya kesempatan main di Olimpiade pada 1976, Olimpiade Montreal, tapi sayang kita di akhir-akhir penyisihan kita kalah adu penalti 5-4 dari Korea Selatan. Itu eranya Iswadi Idris, Junaidi Abdillah, kemudian juga Anjas Mara. Dan kalau kalau harapan saya nggak perlu banyak-banyak, 1-0 saja kita bisa 1-0. menang, asal jangan adu penalti deg-degan ya. Semoga ya. Semoga, Baik, semua. kita akan nantikan bagaimana laga nanti. Tapi terima kasih sekali lagi Bung Akmal, terima kasih Coach Aji, terima kasih juga Bung Hamka sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.